Kasus pembunuhan anak politisi PKS di Cirebon, Banten belum juga terungkap. 8 hari pasca kejadian, polisi telah memeriksa 18 saksi. Polisi menjelaskan 18 saksi yang diperiksa ini berasal dari keluarga korban maupun saksi dari lingkungan luar keluarga. Pemeriksaan ini memperkuat konstruksi peristiwa secara menyeluruh. Selain soal tak adanya rekaman CCTV, penyidikan terkendala juga dengan tak adanya jejak pelaku di tempat kejadian perkara. Sebelumnya, polisi telah berkoordinasi dengan Pusat Identifikasi dan Puslapfor, serta mengerahkan unit K9 untuk memperdalam dan memperkuat temuan di lapangan. Politikus PKS seperti apa sih, Bang? Untuk perkembangan sekarang, adanya pertambahan saksi yang kita periksa yang awalnya di 8, sekarang total saksi yang kita periksa ada 18 orang, baik dari pihak keluarga maupun non-keluarga. Sejauh ini untuk pemeriksaan kita melakukan perluasan ya, baik dari siapapun yang terlibat di keluarga tersebut, maksudnya kenalan-kenalan dari keluarga korban, baik dari yang tinggal di rumah tersebut, kita juga lakukan pemeriksaan. Lalu juga perlu diinformasikan bahwa sebelum terjadinya kejadian itu dalam keadaan hujan, lalu after kejadian pun dalam keadaan hujan yang cukup lebat, sehingga jejak-jejak yang keluar pun sulit diidentifikasi. Pada malam TKP kita sempat datangkan unit K9. Lalu untuk perkembangan lanjut untuk perkara ini kita sudah datangkan minta bantuan dari pihak Pusident maupun Puslapfor untuk membantu kita dalam mengidentifikasi TKP. Kendala yang menjadi kendala oleh kita adalah di rumah itu CCTV aktif terakhir itu. Kasus tewasnya anak politisi Partai Keadilan Sejahtera PKS, Maman Suherman, di rumahnya lebih dari sepekan lalu masih misteri. Hingga saat ini polisi belum menetapkan tersangka atas kematian anak berusia 9 tahun itu. Sederet kejanggalan belum diungkap. Sejumlah kendala disampaikan polisi untuk mengungkap kasus ini. Salah satunya soal CCTV di rumah yang menjadi tempat kejadian perkara tidak berfungsi. Mantan Kabar Eskrim Polri, Susno Duaji menjelaskan, kepolisian harus menemukan bukti lain karena CCTV bukan satu-satunya cara untuk mengungkap sosok pelaku. CCTV bukanlah satu-satunya alat bukti untuk mengungkap perkara ini. Apa saja yang bisa diungkap dari perkara ini? Alat bukti saintifik yang kita telusuri dulu, karena alat bukti saintifik itu sangat penting, sebab alat bukti saintifik tidak bisa berbohong. Pertama kita harus cari sidik jari. Sidik jari di alat yang digunakan. Polisi mengatakan ada sejumlah strategi yang bisa digunakan untuk mengungkap kasus ini, termasuk mendalami keterangan saksi. Enggak juga kesulitan, meskipun CCTV itu mati di dalam rumah, tapi kami insya Allah bisa berupaya maksimal dalam perkara ini. Sejumlah analisa muncul terkait masih gelapnya kasus ini. Kriminolog Hanifah Hasda menilai tak tertutup kemungkinan keterlibatan orang lingkaran dekat korban, lantaran terjadi di rumah korban dan situasi minim penjagaan. Jadi TKP yang berubah rumah mewah dengan penjagaan minim dan akses yang terbatas itu justru memberikan petunjuk penting secara kriminologis. Karena dalam crime science analysis, kondisi seperti ini menyempitkan lingkar pelaku. Jadi bukan justru memperluasnya. Karena rumah hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu dan tidak ada tanda perusakan, sehingga pelaku sangat mungkin berasal dari orang-orang dari lingkaran yang paling dekat dengan korban. Sudah lebih dari sepekan berlalu sejak korban ditemukan tewas dengan luka senjata tajam, namun tersangka pembunuhan kasus ini belum juga ditetapkan polisi. Tim Liputan, Kompas TV.